Bab 7. Tuhan kaum mistik. Gagasan tentang Tuhan yang bersifat personal telah berkembang di dalam Yudaisme, Kristen, dan dengan kadar yang lebih sedikit juga di dalam Islam. Ini membuat kita cenderung mengira bahwa gagasan ini merupakan bentuk terbaik agama. Tuhan yang personal telah membantu kaum monoteis memuliakan hak individu yang sakral dan tidak bisa diabaikan, serta menumbuhkan apresiasi terhadap diri manusia. Tradisi Yudeo-Kristen dengan demikian telah membantu Barat untuk tiba pada humanisme liberal yang sangat dijunjungnya. Nilai-nilai ini pada awalnya diagungkan dalam Tuhan personal yang bertindak seperti seorang manusia. Dia mencintai, mengadili, menghukum, melihat, mendengar, mencipta, dan menghancurkan sebagaimana halnya kita. Yahweh berawal sebagai ilah yang sangat dipersonalisasikan dengan kecenderungan untuk membenci atau mencinta seperti manusia. Kemudian, dia menjadi simbol transendensi yang pikiran-pikirannya bukan merupakan pikiran-pikiran kita dan jalannya melampaui jalan kita seperti tingginya menara yang menjulang di atas permukaan tanah. Tuhan yang personal mencerminkan sebuah pandangan keagamaan yang penting, bahwa nilai-nilai yang tinggi itu juga dapat diraih oleh manusia. Dengan demikian, personalisme merupakan tahapan penting dan bagi kebanyakan orang tak tergantikan dalam perkembangan agama dan moral. Nabi-nabi Israel menisbahkan emosi dan semangat mereka kepada Tuhan. Orang Buddha dan Hindu harus memasukkan kecintaan pribadi pada avatar realitas tertinggi. Kristen telah menjadikan sesosok manusia sebagai pusat kehidupan religius melalui cara yang unik di sepanjang sejarah agama. Personalisme yang melekat dalam Yudaisme telah dibawa Kristen ke sebuah titik ekstrim. Mungkin tanpa semacam identifikasi dan empati hingga tingkat seperti ini, agama tak akan bisa mengakar. Namun, Tuhan yang bersifat personal dapat menimbulkan masalah besar. Dia bisa menjadi sekedar berhala yang terkurung dalam citra kita sendiri, proyeksi dari kebutuhan, ketakutan, dan keinginan kita yang terbatas. Kita bisa mengasumsikan bahwa dia menyukai apa yang kita sukai dan membenci apa yang kita benci, memperkuat prasangka kita daripada mendorong kita untuk melepaskannya. Ketika dia sepertinya gagal mencegah bencana atau malah seolah menghendaki terjadinya sebuah tragedi, dia bisa tampak tega dan kejam. Keyakinan lugu bahwa musibah merupakan kehendak Tuhan dapat membuat kita menerima hal-hal yang secara mendasar sebenarnya tidak bisa diterima. Implikasi nyata bahwa jika dipandang secara personal, berarti Tuhan memiliki gender. Juga bersifat membatasi. Artinya, seksualitas setengah ras manusia menjadi sakral atas pengorbanan setengah ras lain yang wanita dan dapat membawa pada ketidakseimbangan neurotik dan tak layak dalam moralitas seksual manusia. Oleh karena itu, Tuhan yang personal bisa menjadi bahaya. Alih-alih membawa kita keluar dari berbagai keterbatasan kita, dia malah mendorong kita untuk tetap puas dengan keadaan itu. Dia dapat membuat kita sama keras, tega, berpuas diri, dan memihak seperti dirinya. Alih-alih mengilhami kasih sayang yang menjadi ciri semua agama yang maju, dia malah mendorong kita untuk menghakimi, mengutuk, dan menyingkirkan. Oleh karena itu, tampaknya ide tentang Tuhan yang bersifat personal mungkin hanya merupakan sebuah tahapan dalam perkembangan agama kita. Semua agama dunia tampaknya telah menyadari bahaya semacam ini dan berupaya meninggalkan konsepsi personal tentang realitas tertinggi. Kitab suci Yahudi mungkin dapat dibaca sebagai kisah tentang perbaikan dan kemudian penghapusan citra kesukuan dan personal dari Yahweh yang menjadi YHWH. Kristen yang dapat dikatakan sebagai agama dengan kadar personalisasi paling tinggi di antara ketiga agama monoteistik, berupaya untuk meningkatkan kelayakan kultus terhadap Tuhan yang berinkarnasi dengan cara memasukkan doktrin tentang Trinitas yang transpersonal. Kaum Muslim telah sejak awal menghadapi persoalan menyangkut sejumlah ayat Al-Quran yang mengimplikasikan bahwa Tuhan melihat, mendengar, dan mengadili seperti halnya manusia.
ketika agama monoteistik ini telah mengembangkan suatu tradisi mistik yang membuat Tuhan mereka melampaui kategori personal dan menjadi lebih mirip dengan realitas impersonal Nirvana dan Brahman Atman. Hanya sedikit orang yang betul-betul mampu mencapai mistisme sejati. Tetapi di dalam ketiga keimanan itu, Tuhan yang dialami oleh kaum mistiklah yang akhirnya menjadi lazim diterima di kalangan penganutnya, hingga relatif belakangan ini. Monoteisme historis pada dasarnya tidak bersifat mistikal. Kita telah meninjau perbedaan antara pengalaman kontemplatif yang dialami Buddha dan pengalaman para nabi. Yudaisme, Kristen, dan Islam pada dasarnya merupakan kepercayaan yang bersifat aktif, mengabdikan diri untuk memastikan bahwa kehendak Tuhan ditegakkan di bumi sebagaimana halnya di langit. Motif utama dari agama-agama profetik ini adalah penghadapan atau pertemuan pribadi antara Tuhan dan manusia. Tuhan ini dialami sebagai pendorong tindakan. Dia menyeru kita untuk menuju dirinya, memberi kita pilihan untuk menolak atau menerima cinta dan perhatiannya. Tuhan seperti ini berhubungan dengan manusia lebih melalui dialog daripada perenungan yang hening. Dia menyampaikan firman yang menjadi fokus utama peribadatan dan mewujud dalam kondisi kehidupan di bumi yang tragis dan tak sempurna. Di dalam Kristen, hubungan dengan Tuhan dicirikan oleh cinta. Akan tetapi, cinta berarti bahwa ego telah dalam pengertian tertentu dilenyapkan. Dalam dialog maupun cinta, egoisme selalu mungkin muncul. Bahasa pun bisa menjadi penghalang karena memenjarakan kita dalam konsep-konsep pengalaman duniawi kita. Para nabi telah mengumumkan perang terhadap mitologi. Tuhan mereka terlibat aktif dalam sejarah dan kancah politik yang tengah berlangsung. Bukan dalam zaman sakral dan primordial mitos. Akan tetapi, ketika kaum monoteis beralih kepada mistisme, Bagi menegaskan kembali dirinya sebagai kendaraan utama pengalaman religius. Ada hubungan linguistik antara tiga kata, mitos, mistisme, dan misteri. Ketiganya berasal dari kata kerja bahasa Yunani, musteion, yang artinya menutup mata atau mulut. Oleh karena itu, ketiga kata tersebut berakar dalam pengalaman tentang kegelapan dan kesunyian. Kata-kata ini sudah tidak populer lagi di barat zaman sekarang. Kata mitos, misalnya, sering dipakai sebagai sinonim untuk kebohongan. Dalam pembicaraan sehari-hari, mitos berarti sesuatu yang tidak benar. Seorang politisi atau bintang film akan mengabaikan berita skandal tentang dirinya dengan mengatakan bahwa itu cuma mitos, dan para peneliti akan menyebut pandangan keliru masa lalu sebagai mistikal. Sejak zaman pencerahan, misteri telah dianggap sebagai sesuatu yang perlu dijelaskan. Kata itu sering dikaitkan dengan persoalan yang mengusutkan pikiran. Di Amerika Serikat, sebuah kisah detektif biasa disebut misteri, dan pemecahan persoalan secara memuaskan menjadi esensi ragam kisah ini. Akan kita saksikan bahwa kaum agamawan pun mulai menganggap misteri sebagai kata yang buruk selama zaman pencerahan. Demikian pula mistisme sering dikaitkan dengan orang aneh, dukun, atau kaum hipis yang bebas. Karena Barat tak pernah begitu tertarik pada mistisme, bahkan selama masa jayanya di belahan bumi yang lain, tak banyak yang dipahami Barat tentang pemikiran dan disiplin yang penting bagi spiritualitas ini. Namun demikian, terdapat tanda-tanda bahwa arus itu akan segera berbalik. Sejak tahun 1960-an, orang Barat mulai mengambil manfaat dari beberapa bentuk yoga. Agama semacam Buddhisme, yang punya daya tarik karena belum tersentuh teisme, mulai berkembang pesat di Eropa dan Amerika Serikat. Karya tentang mitologi yang disusun oleh pemikir Amerika kontemporer, Joseph Campbell, mendapat sambutan luas. Antusiasme terhadap psikoanalisis di Barat pada masa ini bisa dilihat sebagai hasrat terhadap sejenis mistisme, karena ada kemiripan luar biasa antara kedua disiplin itu. Mitologi sering merupakan upaya untuk menjelaskan alam psikis, dan Freud maupun Jung secara instinktif berpaling kepada mitologi kuno seperti legenda Yunani tentang Oedipus untuk menjelaskan ilmu baru yang mereka kembangkan. Mungkin orang-orang di Barat Tengah
mungkin orang-orang di barat tengah merasakan kebutuhan akan alternatif bagi cara pandang ilmiah murni terhadap alam semesta. Agama mistik lebih dekat dan cenderung lebih membantu pada saat-saat sulit daripada keimanan yang didominasi oleh otak. Latihan-latihan rohani dalam mistisme membantu seorang yang tekun menjalaninya untuk kembali kepada yang esa, asal mula primordial, dan membuahkan rasa kehadiran terus-menerus. Akan tetapi, mistisme awal Yahudi yang berkembang selama abad kedua dan ketiga, yang sangat sulit dipahami oleh orang-orang Yahudi sendiri, tampaknya justru menekankan keterpisahan antara Tuhan dan manusia. Orang Yahudi ingin menjauh dari dunia yang di dalamnya mereka dikucilkan dan disingkirkan ini, untuk menuju ke dunia ilahi yang lebih kukuh. Mereka membayangkan Tuhan sebagai raja perkasa yang hanya bisa didekati melalui perjalanan penuh bahaya menembus 7 lapis langit. Alih-alih mengungkapkan diri dalam gaya langsung dan sederhana seperti para rabi, kaum mistik menggunakan bahasa yang tinggi. Para rabi membenci spiritualitas ini dan kaum mistik berusaha untuk tidak menentang mereka. Sungguh pun demikian, mistisme mahkota ini, demikian sebutannya, tentunya telah memenuhi suatu kebutuhan penting di masa itu. Terbukti dari perkembangannya yang pesat seiring pertumbuhan perguruan-perguruan besar para rabi hingga ia akhirnya bergabung ke dalam Kabbalah, mistisme Yahudi baru pada abad ke-12 dan ke-13. Naskah-naskah klasik mistisme mahkota yang disusun di Babilonia pada abad ke-5 dan ke-6 menyiratkan bahwa kaum mistik yang menutup mulut tentang pengalaman mereka merasakan keterikatan kuat dengan tradisi rabini, karena mereka menjadikan para tanaim besar semacam Rabi Afika, Rabi Ismail, dan Rabi Yohanan sebagai teladan dalam spiritualitas ini. Mereka menampakkan ekstremitas baru dalam semangat Yahudi. Mereka menampakkan ekstremitas baru dalam semangat Yahudi karena mereka meretas jalan baru menuju Tuhan atas nama masyarakat Yahudi. Para rabi juga memiliki beberapa pengalaman keagamaan yang hebat, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Pada suatu kesempatan, ketika Roh Kudus turun kepada Rabi Yohanan dan murid-muridnya dalam bentuk api yang memancar dari langit, mereka rupanya sedang mendiskusikan makna penampakan aneh yang dialami Hezkiel ketika melihat kencana Tuhan. Kencana dan sosok misterius yang terlihat oleh Hezkiel tengah duduk di atas singgasananya itu tampaknya telah menjadi bahan spekulasi esoterik sejak lama. Studi tentang kencana sering dikaitkan dengan spekulasi tentang makna kisah penciptaan. Catatan paling awal yang kita miliki tentang pendakian mistik ke singgasana Tuhan di langit tertinggi menekankan tentang syaratnya bahaya dalam perjalanan spiritual ini. Rabi-rabi kami menceritakan 4 orang masuk ke dalam taman dan mereka adalah Ben Azai, Ben Zoma, Aher, dan Rabi Akiva. Rabi Akiva berkata kepada mereka, ketika engkau tiba di batu puala murni, jangan katakan air, karena difirmankan, orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Ben Azai menatap lalu mati. Tentang dirinya, kitab suci bertutur, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ben Zoma menatap lalu lumpuh. Tentang dirinya, kitab suci berkata, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kenyang dan itu lalu memuntahkannya. Aher memotong cabang-cabang, karena itu dia menjadi pembid'ah. Rabi Akiva berangkat dalam damai. Hanya Rabi Akiva yang cukup matang untuk dapat berhasil menempuh jalan mistik dengan selamat. Perjalanan ke kedalaman pikiran melibatkan risiko pribadi karena kita mungkin tidak akan mampu memikul apa yang kita temukan di sana. Itulah sebabnya mengapa semua agama mengajarkan bahwa perjalanan mistik hanya bisa dilakukan di bawah bimbingan seorang ahli yang bisa memantau pengalaman, membimbing seorang murid baru melewati tempat-tempat berbahaya dan memastikan bahwa dia tidak melampaui batas kemampuannya. Seperti Ben Azai yang mati dan Ben Azoma yang menjadi lumpuh. Semua mistikus menekankan kebutuhan akan kecerdasan dan stabilitas mental. Para guru Zen menyatakan bahwa tak ada faedahnya seorang neurotik mencari kesembuhan di dalam meditasi, karena hal itu justru akan membuatnya bertambah parah.
Perilaku aneh dan ganjil sebagian pendeta Katolik Eropa yang dihormati sebagai mistikus tentu dianggap sebagai penyimpangan. Kisah yang tidak jelas asal-usulnya tentang para ahli Talmud ini menunjukkan bahwa orang Yahudi sedari awal telah menyadari adanya bahaya-bahaya semacam itu. Belakangan, mereka tak mengizinkan anak muda untuk mengikuti disiplin Kabbalah, kecuali jika mereka telah betul-betul cukup matang. Seorang mistik juga harus menikah untuk menjamin bahwa dia memiliki kesehatan seksual yang baik. Kaum mistik mesti mengembara menuju singgasana Tuhan melalui alam mitologis 7 langit. Namun, ini hanyalah pengembaraan imajiner yang tak pernah dipahami secara harfiah, tetapi selalu dipandang sebagai pendakian simbolik melalui kawasan-kawasan misterius pikiran. Peringatan aneh Rabi Akiva mengenai batu puala murni mungkin merujuk pada kata sandi yang harus diucapkan seorang mistikus pada berbagai titik penting dalam perjalanan imajinernya. Imajinasi ini divisualisasikan sebagai bagian dari disiplin yang ketat. Pada masa sekarang, kita tahu bahwa ketidaksadaran merupakan kumpulan imajinasi yang mencuat di dalam mimpi, halusinasi, dan dalam kondisi psikis atau neurologis yang menyimpang, seperti penyakit ayan atau skizofrenia. Kaum mistik Yahudi tidak membayangkan bahwa mereka sungguh-sungguh terbang menembus langit atau memasuki istana Tuhan, tetapi menjajarkan citra-citra yang memenuhi pikiran mereka secara tertata dan terkendali. Ini menuntut keterampilan yang besar dan latihan serta suasana hati tertentu. Dibutuhkan pula sejenis konsentrasi pikiran seperti dalam latihan Zen atau yoga, yang juga membantu seorang menempuh untuk menemukan jalannya melalui labirin jiwa. Guru Babilonia, Hai Gaon, menjelaskan kisah di atas dengan menggunakan praktik mistika kontemporer. Taman merujuk kepada kenaikan mistik jiwa ke ruang surgawi atau Bechalot dari istana Tuhan. Seseorang yang bermaksud menempuh pengembaraan imajiner di dalam batin ini haruslah merupakan orang yang layak dan diberkati sifat-sifat tertentu jika dia berharap bisa memandang kencana langit dan ruangan para malaikat di atas sana. Ini tak akan terjadi secara spontan. Dia mesti melakukan beberapa latihan yang sempurna dengan yang dilakukan seorang yogi dan para pertapa di seantero penjuru dunia. Dia harus berpuasa sejumlah hari tertentu. Dia harus meletakkan kepalanya di antara kedua lutut sambil membisikkan lembut doa kepada Tuhan dengan wajah menunduk ke tanah. Sebagai hasilnya, dia akan melihat dasar kedalaman hatinya dan akan terasa seolah-olah dia melihat 7 ruangan itu dengan matanya sendiri, berpindah dari satu ruang ke ruang lain untuk menyaksikan apa saja yang bisa ditemukan di dalamnya. Meskipun naskah-naskah paling awal mistisme mahkota ini baru ditulis pada abad kedua dan ketiga, tetapi bentuk kontemplasi semacam ini mungkin sudah lebih tua. Paulus memberitakan tentang seorang Kristen yang tergolong seorang Mesia yang terangkat hingga ke langit ketiga sekitar 14 tahun yang melampau. Paulus tidak yakin bagaimana menafsirkan penglihatan ini, tetapi yakin bahwa orang itu tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Visi-visi itu bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, melainkan mengarah kepada pengalaman keagamaan yang berada di luar konsep-konsep biasa. Visi-visi itu dikondisikan oleh tradisi keagamaan khas mistikus itu. Seorang Yahudi visioner akan memperoleh penampakan tentang 7 langit karena imajinasi keagamaannya secara partikular dipenuhi oleh simbol-simbol ini. Seorang Buddha akan menyaksikan berbagai citra tentang Buddha atau Bodhisattva. Umat Kristen memvisualisasikan perawan Maria. Adalah keliru jika sang visioner memandang bayangan-bayangan mental ini sebagai gambaran objektif atau sesuatu yang lebih dari sekedar simbol transendensi. Karena halusinasi sering merupakan keadaan patologis, dibutuhkan keterampilan dan keseimbangan mental yang cukup tinggi untuk menghadapi dan menafsirkan simbol-simbol yang muncul selama berlangsungnya meditasi dan refleksi batin. Salah satu visi paling aneh dan kontroversial dalam Yahudi awal dikisahkan dalam Shiur Koma atau ukuran-ukuran ketinggian. Sebuah naskah abad kelima yang menggambarkan sosok yang pernah dilihat Yehezkiel di singgasana Tuhan. Shiur Koma menyebut wujud ini Yotzrenu, pencipta kita. Penjelasan ganjil tentang penampakan Tuhan ini
kemungkinan didasarkan pada sebuah ayat dan kidung agung yang merupakan naskah biblikal paling digemari oleh Rabi Akiva. Mempelai perempuan mendeskripsikan kekasihnya, putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang, bagaikan emas, emas murni, kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak, matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh, pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar, bunga-bunga bakung bibirnya, bertetesan cairan mur, tangannya bundaran emas, berhiaskan permata Tarsis, tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada alas emas murni. Sebagian orang memandang ini sebagai penggambaran tentang Tuhan, yang mengejutkan bagi generasi-generasi Yahudi. Syior Koma melanjutkan dengan ukuran masing-masing anggota tubuh Tuhan yang tercantum di dalamnya. Dalam naskah aneh ini, ukuran Tuhan disebutkan secara sangat mencengangkan, tak dapat dijangkau pikiran. Parasang, satuan dasarnya, setara dengan 180 triliun jari, dan setiap jari membentang dari satu ujung bumi ke ujung lain. Dimensi masif ini mengejutkan pikiran, yang menyerah untuk memahaminya atau bahkan untuk membayangkan sosok berukuran seperti itu. Inilah pokok persoalannya. Syior mencoba mengatakan kepada kita bahwa tidaklah mungkin untuk mengukur Tuhan atau memuatnya ke dalam terma-terma manusia. Upaya untuk melakukannya memperlihatkan kemustahilan proyek itu dan memberi kita pengalaman baru tentang transendensi Tuhan. Tidak mengherankan jika banyak orang Yahudi memandang upaya aneh untuk mengukur Tuhan yang sepenuhnya bersifat spiritual ini sebagai penghujatan. Itulah sebabnya naskah esoterik semacam Syior disembunyikan dari orang-orang yang tidak waspada. Dilihat dari segi konteksnya, Syior Koma akan memberikan kepada orang-orang yang dipersiapkan untuknya dengan cara yang benar dan di bawah bimbingan pengarah spiritual sebuah pandangan baru tentang transendensi Tuhan yang berada di luar semua kategori manusia. Ini tidak dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah. Ia sesungguhnya tidak menyampaikan suatu informasi rahasia. Ia merupakan upaya penggugah hati yang menciptakan rasa takjub dan kagum. Syior memperkenalkan kita pada dua unsur penting dalam gambaran mistik tentang Tuhan, yang sama-sama ditemukan dalam ketiga agama besar itu. Pertama, gambaran itu secara esensial bersifat imajinatif. Kedua, tak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Sosok yang digambarkan dalam Syior adalah Tuhan yang dilihat oleh kaum mistik sedang duduk bermahkota di ujung pendakian mereka. Sama sekali, tak ada kelembutan, cinta, dan sesuatu yang bersifat personal pada Tuhan ini. Bahkan keilahiannya seolah menimbulkan rasa keterasingan. Namun ketika mereka melihatnya, para pahlawan mistik itu menyenandungkan lagu yang sangat sedikit menginformasikan tentang Tuhan, tetapi meninggalkan kesan yang mendalam. Kudus, kuasa, menakutkan, menciutkan, menakjubkan, melemahkan, mencekam. Begitulah pakaian Sang Pencipta, Adonai, Tuhan Israel yang bermahkota, mendatangi singgasana kemuliaannya. Pakaiannya terukir di dalam dan di luar, dan sepenuhnya bertuliskan YHWH, YHWH. Tak ada mata yang mampu menatapnya, tak pula mata manusia, mata para hambanya. Jika kita tidak bisa membayangkan bagaimana gerangan bentuk jubah Yahweh, bagaimana kita bisa berpikir untuk melihat Tuhan itu sendiri? Mungkin naskah mistik Yahudi kuno yang paling terkenal adalah naskah akad kelima, Sefer Yezirah atau Kitab Penciptaan. Bukan merupakan upaya untuk melukiskan proses penciptaan secara realistik. Kisah yang termuat di dalamnya jelas-jelas bersifat simbolik dan menggambarkan Tuhan menciptakan alam dengan menggunakan bahasa, seakan-akan Dia sedang menulis sebuah buku. Namun, bahasa telah berubah sama sekali dan pesan penciptaan tak lagi jelas. Setiap huruf dalam abjad Ibrani diberi sebuah nilai numerik, lewat pengombinasian huruf-huruf itu dengan angka-angka sakral, lalu menyusunnya kembali dalam konfigurasi tanpa akhir. Seorang mistik menghindarkan pikirannya dari konotasi normal kata-kata tersebut. Tujuannya adalah
melampaui akal dan mengingatkan orang Yahudi bahwa tidak ada kata maupun konsep yang mampu menampilkan realitas yang dirujuk oleh nama itu. Pengalaman mendesakkan bahasa hingga ke batas-batasnya dan memaksanya mengeluarkan makna yang non-linguistik ini juga telah menciptakan rasa tentang keberadaan Tuhan. Kaum mistik tidak menghendaki sebuah dialog langsung dengan Tuhan yang mereka alami sebagai kesucian yang berlimpah, bukan sahabat atau bapak yang simpatik. Mistisme mahkota tidak sendiri. Nabi Muhammad SAW diriwayatkan pernah mendapat pengalaman yang sangat mirip ketika beliau melakukan perjalanan malamnya dari Arab ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Di dalam lelap tidurnya, dia dibawa oleh Jibril dengan berkendara seekor kuda langit. Setibanya di sana, dia disambut oleh Ibrahim, Musa, Isa, dan serombongan nabi-nabi lain yang meneguhkan misi kenabian Muhammad sendiri. Selain itu, Jibril dan Muhammad mulai melakukan pendakian atau mi'raj melewati tujuh lapis langit yang masing-masingnya dihuni oleh seorang nabi. Akhirnya, Muhammad berhasil mencapai wilayah ilahi. Sumber-sumber awal secara khidmat tidak menyebutkan apa-apa tentang penglihatan terakhir itu, yang diyakini dirujuk oleh ayat-ayat Al-Quran berikut. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Muhammad tidak melihat Tuhan secara langsung, tetapi hanya simbol-simbol yang mengarah kepada realitas ilahi. Di dalam Hinduisme, Sidratul Muntaha adalah pohon bayan yang menandai batas pemikiran rasional. Penampakan Tuhan tak mungkin diungkapkan dalam pengalaman yang normal bagi pikiran atau bahasa. Pendakian ke langit adalah simbol jangkauan terjauh ruh manusia yang menandai gerbang makna tertinggi. Tamsil pendakian merupakan hal yang lazim. Agustinus juga pernah mengalami pendakian menuju Tuhan bersama ibunya di Ostia, yang dituturkannya dalam bahasa Plotunis. Pikiran kami diangkat oleh cinta yang besar kepada wujud abadi itu sendiri. Selangkah demi selangkah, kami naik melampaui semua objek material dan bahkan langit itu sendiri. Tempat matahari, bumi, dan bintang-bintang memantulkan cahaya ke bumi. Kami naik lebih jauh lagi melalui refleksi batin, dialog, dan kekaguman terhadap karya-karyamu dan masuk ke dalam pikiran kami sendiri. Pikiran Agustinus diisi oleh gambaran Yunani tentang mata rantai besar wujud, bukan citra-citra semitik tentang tujuh langit. Ini bukanlah pengembaraan harfiah melewati ruang angkasa menuju Tuhan di luar sana, tetapi pendakian jiwa menuju realitas di dalamnya. Perjalanan menggetarkan ini tampaknya merupakan suatu anugerah dari luar. Ketika dikatakannya bahwa pikiran kami diangkat, seolah-olah dia dan Monica adalah dua penerima karunia yang pasif. Namun demikian, ada upaya sengaja dalam pendakian ke arah wujud abadi. Tamsil kenaikan yang serupa juga telah tercatat dalam pengalaman memabukkan kaum Syaman dari Siberia ke Tierra del Fuego, seperti yang dikemukakan oleh Joseph Campbell. Simbol kenaikan spiritual menunjukkan bahwa persepsi duniawi telah jauh ditinggalkan. Pengalaman tentang Tuhan yang akhirnya diperoleh benar-benar tak dapat diceritakan, karena bahasa biasa memang tak lagi berlaku. Kaum mistik Yahudi tidak menguraikan apa-apa tentang Tuhan. Mereka menceritakan kepada kita tentang jubahnya, istananya, singgahsana langitnya, dan tabir yang melindunginya dari tatapan manusia yang menampilkan arketype abadi. Kaum Muslim yang berspekulasi tentang kenaikan Muhammad ke langit menekankan watak paradoks penampakan Tuhan yang dialaminya di akhir perjalanan itu. Dia melihat sekaligus tidak melihat kehadiran Tuhan. Begitu seorang mistikus telah melewati alam tamsil dan pikirannya, dia akan mencapai suatu titik di mana konsep maupun imajinasi sudah tidak bisa membawanya lebih jauh lagi. Agustinus dan Monica sama-sama bungkam tentang puncak perjalanan mereka, menekankan betapa perjalanan itu betul-betul transenden terhadap ruang, waktu, dan pengetahuan biasa. Mereka berbicara dan bernapas demi Tuhan, dan menyentuhnya sekilas melalui konsentrasi hati yang menyeluruh. Kemudian mereka harus kembali ke percakapan biasa
di mana sebuah kalimat memiliki awal, pertengahan, dan akhir. Oleh karena itu, kami berkata, jika bagi setiap orang derita tubuh telah mereda, jika citra tentang bumi, air, dan udara menjadi mati, jika langit pun tertutup dan semua jiwa tak lagi bersuara, serta melampaui dirinya dengan tak lagi berpikir tentang dirinya, jika semua mimpi dan visi dalam imajinasi disingkirkan, jika semua bahasa dan segala yang sementara menjadi diam karena jika ada orang yang mampu mendengar maka inilah yang akan dikatakan oleh mereka. Kami tidak menciptakan diri kami sendiri, kami diciptakan oleh Dia yang abadi. Begitulah keadaannya pada saat kami menjulurkan tangan kami dan dalam kilasan energi mental meraih hikmat abadi yang menampung segala sesuatu. Ini bukanlah visi naturalistik tentang Tuhan personal. Mereka bisa dikatakan tak pernah mendengar suaranya lewat cara komunikasi naturalistik yang normal. Melalui percakapan biasa, melalui malaikat, melalui alam atau simbolisme mimpi. Kelihatannya mereka telah menyentuh realitas yang berada di luar semua ini. Meskipun jelas terkondisikan oleh budaya, jenis kenaikan ini tampaknya merupakan fakta kehidupan yang tidak bisa dibantah. Bagaimanapun cara yang kita pilih untuk menafsirkannya, manusia di seluruh penjuru dunia dan dalam seluruh fase sejarah telah pernah merasakan bentuk pengalaman kontemplatif semacam ini. Kaum monoteis menyebut pemandangan klimaks ini penampakan Tuhan. Plotinus menganggapnya sebagai pengalaman tentang Yang Esa. Orang Buddha menyebutnya kedekatan dengan nirvana. Masalahnya, ini adalah sesuatu yang senantiasa diinginkan oleh orang-orang dengan bakat spiritual tertentu. Pengalaman mistik tentang Tuhan memiliki beberapa karakteristik yang sama bagi semua agama. Pengalaman itu subjektif, melibatkan perjalanan batin, bukan persepsi tentang sesuatu fakta objektif di luar diri. Dialami melalui bagian pikiran yang mencipta citra, sering disebut imajinasi, daripada melalui fakultas yang lebih bernalar dan logis. Akhirnya, pengalaman ini adalah sesuatu yang secara sengaja diciptakan oleh seorang mistikus di dalam dirinya sendiri. Latihan fisik dan mental tertentu akan menghasilkan penampakan akhir itu dan tidak selalu hadir ke hadapan mereka tanpa disadari. Agustinus tampaknya membayangkan bahwa manusia-manusia pilihan kadang mampu melihat Tuhan di dalam kehidupan ini. Dia mengutip Musa dan Paulus sebagai contoh. Paus Gregory yang agung, tokoh terkemuka dalam kehidupan spiritual maupun dalam jabatannya yang kuat, tidak sependapat. Dia bukanlah seorang intelektual dan seperti kebanyakan orang Roma umumnya, memiliki pandangan spiritualitas yang pragmatis. Dia menggunakan metafora awan, kabut, atau kegelapan untuk melukiskan kesamaran semua pengetahuan manusia tentang yang ilahi. Tuhan yang dikonsepsikannya tetap bersembunyi dari manusia dalam kegelapan tak tertembus yang jauh lebih menyakitkan daripada kabut ketidaktahuan yang dirasakan orang Kristen Yunani semacam Gregory dari Nisan dan Denis. Tuhan merupakan pengalaman yang menegangkan bagi Gregory. Dia merasakan bahwa Tuhan sangat sulit untuk dijangkau. Sudah pasti tak ada jalan untuk membincangkan tentang Dia secara akrab, seperti ketika kita memiliki kesamaan pendapat. Kita tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Kita tidak bisa meramal perilakunya berdasarkan pengetahuan kita tentang manusia. Maka satu-satunya kebenaran dalam pengetahuan kita tentang Tuhan adalah ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa sepenuhnya mengetahui apapun tentang Dia. Gregory sering bergumul dengan upaya keras mendekati Tuhan. Kebahagiaan dan kedamaian kontemplasi hanya dapat diperoleh untuk sekejap setelah melewati perjuangan yang begitu sengit. Sebelum merasakan manisnya Tuhan, jiwa mesti bertarung mencari jalan keluar dari kegelapan yang merupakan unsur alamiahnya. Jiwa tidak dapat menancapkan tatapannya pada hal-hal yang secara sekilas terlihat ada di dalam dirinya sendiri, karena ia terdorong oleh kebiasaannya sendiri untuk menyelam ke dalam. Sementara itu, ia tersengal-sengal, berjuang, dan berupaya melampaui dirinya tetapi kembali jatuh, tercengkram oleh ketakutannya ke dalam kegelapan dirinya sendiri. Tuhan hanya bisa dicapai setelah kerja keras pikiran, yang mesti bergulat dengannya seperti Yakub bergulat dengan malaikat. Jalan menuju Tuhan syarat dengan rasa bersalah, air mata, dan keletihan. Ketika jiwa mendekatinya, ia tak bisa berbuat apa-apa kecuali menangis. Disiksa oleh hasratnya akan Tuhan, jiwa hanya bisa menemukan ketenangan dalam air mata karena keletihan.
Gregory tetap merupakan pembimbing spiritual yang penting hingga abad ke-12. Jelaslah bahwa Barat masih merasa bahwa Tuhan adalah sebuah beban. Di Timur, pengalaman orang Kristen tentang Tuhan lebih dicirikan oleh cahaya daripada kegelapan. Orang Yunani mengembangkan sebuah bentuk mistisme berbeda yang juga ditemukan di seluruh dunia. Mistisme ini tidak bergantung pada gambaran dan penampakan, tetapi bersandar pada pengalaman apofatik atau sunyi sebagaimana diuraikan oleh Denis Areopagite. Mereka secara alamiah mengesampingkan semua konsepsi rasionalistik tentang Tuhan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Gregory dari Nisan dalam karyanya yang berjudul Commentary on the Song of Song, setiap konsep yang dicerap akal menjadi rintangan dalam perjalanan seorang pencari. Tujuan perenungan ini adalah untuk melangkah melampaui gagasan dan juga melampaui gambaran apapun, sebab semua itu hanya merupakan gangguan. Baru kemudian dia akan memperoleh rasa tenang. Baru kemudian dia akan memperoleh rasa tentang kehadiran yang tak dapat didefinisikan dan sungguh-sungguh berada di atas semua pengalaman manusia tentang hubungan dengan sesamanya. Sikap ini disebut hesychia atau ketentraman atau keheningan batin. Karena kata-kata ide dan bayangan hanya akan mengikat kita pada alam duniawi. Di sini dan pada saat ini, pikiran harus secara sadar ditenangkan melalui teknik-teknik konsentrasi sehingga ia bisa menumbuhkan keheningan penantian. Hanya setelah itulah pikiran diharapkan mampu memahami suatu realitas yang melampaui segala sesuatu yang bisa dikonsepsikannya. Bagaimana mungkin kita mengetahui Tuhan yang tak bisa dipahami? Orang Yunani menyukai paradoks semacam ini, dan kaum Hesychas menggunakan pembedaan kuno antara esensi Tuhan atau ousia dengan energi atau energeia atau aktivitasnya di alam, yang membuat kita mampu mengalami sesuatu tentang yang ilahi. Karena kita tidak pernah mengetahui Tuhan dalam dirinya sendiri, maka adalah energi bukan esensi yang kita alami ketika berdoa. Energi ini dapat dideskripsikan sebagai cahaya keilahian, menyinari dunia dan memancar dari yang ilahi. Tetapi berbeda dari Tuhan itu sendiri seperti halnya cahaya matahari berada dari matahari. Energi ini memanifestasikan Tuhan yang sama sekali diam dan tak dapat diketahui. Seperti pernah dikatakan oleh Basil, melalui energinya lah kita mengenal Tuhan. Kita tak akan bisa mengatakan bahwa kita bisa mendekati esensinya, karena energi ini turun kepada kita, sedangkan esensinya tetap tidak bisa didekati. Di dalam perjanjian lama, energi ilahi ini disebut dengan kemuliaan atau kavod Tuhan. Di dalam perjanjian baru, energi itu menyinari pribadi Kristus di Gunung Tabor ketika kemanusiaannya telah diubah oleh cahaya ilahiyah. Kini, energi itu menerobos seluruh tatanan makhluk dan mendeifikasi orang-orang yang telah diselamatkan. Seperti yang disiratkan oleh kata energeia, konsep ini merupakan konsep yang aktif dan dinamis tentang Tuhan. Jika Barat berpandangan bahwa Tuhan membuat dirinya dikenal melalui sifat-sifatnya yang abadi, kebaikan, keadilan, cinta, dan keperkasaan, orang Yunani berpandangan bahwa Tuhan membuat dirinya terjangkau melalui aktivitas tanpa henti yang menandai kehadirannya. Oleh karena itu, ketika kita merasakan energi di dalam doa, dalam pengertian tertentu, kita tengah berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Meskipun realitas yang tak bisa diketahui itu tetap berada dalam kesembunyiannya. Tokoh Hesyches terkemuka, yaitu Evagrius Pontus, mengajarkan bahwa pengetahuan yang kita miliki tentang Tuhan di dalam doa tak ada kaitannya sama sekali dengan konsep atau citra, tetapi merupakan pengalaman langsung tentang yang ilahi yang mentransendensi semua konsep dan citra itu. Oleh karena itu, adalah penting para Hesyches untuk mengosongkan jiwanya. Ketika berdoa, dia berkata kepada para rahibnya, "Janganlah kau bentuk di dalam dirimu citra apapun tentang Tuhan, dan jangan biarkan pikiranmu dibentuk oleh kesan apapun." Sebaliknya, mereka harus mendekati yang imaterial dengan sikap imaterial pula. Evagrius tengah mengajukan sebentuk yoga Kristen. Ini bukanlah sebuah proses refleksi. Bukankah doa berarti penghapusan pikiran? Melainkan lebih merupakan pemahaman intuitif tentang Tuhan.
Hasilnya berupa rasa kesatuan dengan segala sesuatu, kebebasan dari gangguan dan kemajemukan, dan hilangnya ego. Sebuah pengalaman yang sangat mirip dengan apa yang diperoleh oleh para perenung dalam agama non-teistik seperti Buddhisme. Dengan secara sistematik menjauhkan pikiran mereka dari gairah seperti bangga, tamak, sedih, atau marah yang mengikat mereka kepada ego. Kaum Hesychast mengangkat diri mereka dan menjadi terilahikan seperti Yesus di Gunung Tabor yang diubah oleh energi-energi ilahi. Didochus, uskup Fotis abad kelima, mengajarkan bahwa deifikasi ini tak akan ditunda hingga ke alam baka nanti, tetapi dapat dialami secara sadar di dunia ini. Dia mengajarkan suatu metode konsentrasi yang melibatkan pengaturan nafas. Ketika mereka menarik nafas, kaum Hesychast mesti mengucapkan doa Yesus Kristus, Putra Allah. Ketika mengeluarkan nafas, mereka mengucapkan kasihilah kami. Belakangan, kaum Hesychast memperluas latihan ini. Sang perenung harus duduk dengan kepala dan bahu merunduk, menatap dada atau pusar mereka. Mereka harus bernapas lebih perlahan lagi untuk mengarahkan perhatian mereka ke dalam batin, ke fokus psikologis tertentu seperti hati. Ini merupakan latihan ketat yang mesti digunakan dengan hati-hati. Latihan ini hanya dapat dilakukan dengan aman di bawah bimbingan seorang pengarah yang ahli. Secara perlahan, seperti halnya seorang rahib Buddha, Hesychast akan menemukan bahwa dirinya dapat meletakkan pikiran rasional ke satu sisi. Bayangan-bayangan yang menjejali pikiran akan memudar dan Hesychast akan merasa sepenuhnya bersatu dengan doa itu. Orang Kristen Yunani telah menemukan sendiri teknik-teknik yang telah dipraktikkan selama berabad-abad di kalangan agama Timur. Mereka memandang doa sebagai aktivitas psikosomatik. Sedangkan orang Barat semacam Agustinus dan Gregory berpikir bahwa doa harus membebaskan jiwa dari raga. Maximus the Confessor pernah mengatakan, semua manusia mesti menjadi Tuhan, dituhankan melalui kemuliaan Tuhan yang menjadi manusia sepenuhnya, jiwa dan raga. Hesychast